Namaku Ratri. Usia 35 tahun, ibu rumah tangga, begitu orang-orang mengenalku. Aku menikah dengan Dimas 7 tahun yang lalu. Saat itu kami sama-sama berjuang dari nol. Dimas hanya karyawan biasa di perusahaan properti kecil, sementara aku baru membuka toko perhiasan dengan modal dari warisan orang tuaku yang wafat dalam kecelakaan. Aku tidak pernah menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Bahkan pada Dimas, aku tidak pernah menyebut bahwa toko itu sepenuhnya milikku. Aku hanya berkata bahwa aku bekerja di sana sebagai manajer keuangan. Bukan karena takut atau ragu, tapi karena aku percaya, jika cinta dibangun atas kejujuran dan bukan kekaguman pada harta, maka cinta itu lebih tulus dan kuat. Toko perhiasanku tidak terlalu besar, tapi selalu ramai. Lokasinya strategis di pusat kota. Pelanggannya dari kalangan menengah atas. Aku merekrut staf profesional, membentuk tim yang bisa berjalan tanpa aku terlalu sering muncul di depan. Setiap datang, aku lebih sering menyamar dengan blus polos dan tas jinjing sederhana, duduk di ruang kecil belakang dan memeriksa laporan penjualan harian. Namun, semuanya berubah setelah Dimas naik jabatan menjadi kepala divisi pemasaran. Ia mulai sering pulang malam, beralasan banyak rapat dengan klien. Awalnya aku percaya, tapi lambat laun, sikapnya berubah. Ia lebih sering bermain ponsel sambil tersenyum sendiri. Kadang ada pesan masuk dengan nama Dina, dan ia buru-buru menyembunyikannya. Aku tidak langsung bereaksi. Bukan karena aku lemah. Tapi aku tahu, reaksi yang terburu-buru kadang justru memperburuk keadaan. Aku diam, mengamati, menyusun strategi. Bukankah kekuatan perempuan bukan hanya di air mata, tapi juga di kesabaran dan kecerdikannya? Suatu malam, aku sedang duduk di teras sambil menyiram tanaman, ketika Dimas pulang dengan wajah sumringah. Wangi parfumnya berbeda. Bajunya baru. Ia bahkan menyemprotkan hairspray, hal yang tidak pernah ia lakukan selama ini. Kok dandan banget, Mas? Tanyaku, setengah bercanda. Loh, masa kepala divisi dandan biasa aja? Tadi habis rapat sama orang penting, katanya ringan. Tapi aku menangkap sesuatu di matanya, kebohongan kecil yang berusaha ia tutupi dengan senyum. Puncaknya terjadi saat aku datang ke acara ulang tahun keponakannya. Di sana, untuk pertama kalinya, aku bertemu Dina. Perempuan muda dengan tubuh semampai, wajah manis yang dipoles riasan mahal, dan suara yang mendayu-dayu saat menyapa semua orang, termasuk aku. Ini Tante Ratria, katanya sambil tersenyum manis. Aku sering dengar dari Mas Dimas. Katanya tante itu wanita hebat yang bijak banget. Aku hanya tersenyum kecil. Aku tahu itu pujian palsu yang dilempar dengan penuh kepalsuan. Sepanjang acara, Dina tak henti-hentinya menempel pada Dimas. Ia menyuapi kue, menepuk-nepuk pundaknya, bahkan memanggilnya sayang saat lupa dengan keadaan sekitar. Semua orang pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak tahu. Tapi tidak dengan aku. Aku mencatat semuanya, di hati dan pikiranku. Aku tahu Dina. Beberapa kali staf toko melapor ada wanita bernama Dina yang datang dengan gaya seperti pemilik, memilih-milih perhiasan tanpa membayar di tempat, lalu menyuruh mereka mencatatnya di buku utang, karena katanya, nanti tinggal dipotong dari laba bulanan. Aku tidak langsung mengonfrontasi. Aku tahu waktu terbaik pasti akan datang. Waktu yang akan membuat semua topeng terlepas sendiri. Suatu pagi yang cerah, aku pergi ke toko seperti biasa. Pagi itu aku memakai kemeja putih sederhana dan celana panjang warna krem. Aku tak mengenakan makeup, hanya bedak tipis dan pelembab bibir. Di mata umum, aku mungkin terlihat seperti ibu rumah tangga yang sekadar ingin cuci mata melihat perhiasan. Selamat pagi, Bu, sapa salah satu staf toko, Rani, dengan tatapan kaget dan khawatir. Bu Ratri, maaf, hari ini Bu Dina lagi ada di toko. Beliau dari pagi tadi marah-marah soal stok cincin berlian. Aku mengangguk. Nggak apa-apa, biar aku lihat dulu ya. Aku berjalan perlahan ke arah etalase. Beberapa pengunjung sedang memilih kalung dan anting. Aku tersenyum sopan, menikmati kilauan emas dan berlian yang ditata dengan elegan. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah tinggi-tinggi menghampiriku. Maaf ya, Ibu. Di sini bukan tempat untuk sekadar lihat-lihat doang tanpa niat beli, suara itu nyaring dan tajam.
Aku menoleh. Dina berdiri di hadapanku, mengenakan gaun merah ketat dan sepatu hak tinggi. Ia memandangku dari atas ke bawah dengan jijik. "Bapak Satpam," serunya. "Tolong ya, ibu ini sepertinya cuma ngabisin waktu aja. Bikin suasana toko jadi sempit. Lagian, ini toko eksklusif, bukan pasar." Beberapa pelanggan menoleh. Ada yang memandang iba padaku, ada yang tertawa kecil melihat drama tak terduga ini. Aku tidak langsung bereaksi. Aku hanya tersenyum pelan. "Maaf, Bu. Saya hanya ingin melihat cincin yang baru datang." "Saya dengar koleksi terbaru sudah sampai," kataku lembut. Dina mendengus. "Ya udah, kalau mau beli ya beli. Jangan cuma pura-pura kaya." Aku menarik napas panjang. Saat itulah aku tahu, waktunya telah tiba. Aku melirik ke arah manajer toko, Pak Anton, yang berdiri kaku di dekat ruang belakang. "Pak Anton," panggilku. Suaraku tenang, tapi nadaku berubah serius. "Tolong kumpulkan semua karyawan sekarang, termasuk staf administrasi dan keamanan. Kita akan evaluasi singkat hari ini." Pak Anton langsung berjalan cepat ke dalam. Dina tampak bingung. Kenapa lo manggil-manggil? Enak aja. Ini toko bukan tempat lo sok ngatur-ngatur." "Gila kali lo," pekitnya kasar. Aku menoleh padanya, menatap matanya dalam-dalam. "Tenang, Dina. Kamu bilang ini toko siapa tadi?" "Loh, ya toko saya lah. Mas Dimas yang ngasih ke saya. Dia bilang saya bisa urus bagian depan dan promosi." Aku mengangguk pelan. "Baik, kita akan bahas itu nanti saat semua sudah berkumpul." Dan di sanalah aku berdiri, dikelilingi semua staf toko. Beberapa pelanggan masih bertahan ingin melihat kelanjutannya. Dina mulai gelisah, berdiri di pojok, sesekali memelototiku. Aku mengeluarkan dompetku, mengambil ID card pemilik yang selama ini hanya aku simpan untuk kondisi darurat. Aku tunjukkan pada semua orang. "Nama saya Ratri Astasari. Pemilik resmi dari toko ini sejak pertama kali dibuka 7 tahun lalu." Ruangan hening. Dina terdiam. Matanya membelalak. "Apa? Kamu? Kamu pemilik toko ini?" Aku mengangguk. "Ya. Dan saya punya semua dokumen, surat izin, dan legalitas." "Kamu siapa sebenarnya, Dina?" Wajahnya memerah. Ia mencoba tertawa. "Mas Dimas bilang ini akan jadi milik saya nanti. Saya kan bantu banyak." Aku memotong. "Kamu bantu menjual barang tanpa izin, menghina pelanggan, mempermalukan staf, dan mengaku-ngaku sebagai pemilik? Itu bantuan atau kejahatan, Dina?" Dina tak bisa menjawab. Ia gemetar. Aku menatap staf keamanan. Mulai hari ini, wanita ini dilarang masuk ke toko ini lagi. Dan untuk urusan hukum atas penjualan ilegal yang dilakukannya, akan kita tindak lanjuti. Hari itu, langit terasa sangat terang. Bukan hanya karena sinar matahari, tapi karena akhirnya, aku bisa berdiri sebagai diriku sendiri. Dan ini baru permulaan. Setelah insiden itu, suasana toko terasa jauh lebih lega. Pelanggan kembali nyaman berbelanja, staf terlihat lebih tenang bekerja, dan aura negatif yang selama ini tak terlihat, perlahan menghilang. Namun bukan berarti semuanya berakhir. Sore hari setelah kejadian itu, aku duduk di ruang belakang toko, menyesap teh hangat sambil memandangi laporan keuangan yang sempat terbengkalai karena drama yang tak terduga tadi pagi. Jantungku masih berdegup kencang. Bukan karena marah, tapi karena aku tahu saatnya berbicara dengan Dimas sudah sangat dekat. 1 jam kemudian, handphoneku berdering. Nama Dimas tertera di layar. Aku mengangkatnya dengan nada tenang. "Halo, Mas?" Kamu di toko sekarang?" Dina nangis-nangis barusan. Katanya kamu mempermalukan dia di depan umum dan ngusir dia dari toko. "Kamu keterlaluan." Nada suara Dimas penuh emosi. Aku bisa mendengar suara Dina yang menangis sesenggukan di belakangnya. Aku menghela napas panjang. "Mas," ucapku lembut, "boleh kita bicara baik-baik? Datang saja ke toko sekarang. Aku tunggu." Tanpa menunggu jawabannya, aku menutup telepon itu. Setengah jam kemudian, Dimas muncul dengan wajah tegang dan langkah terburu-buru. Dina tidak terlihat bersamanya,
Mungkin ditinggal di mobil atau sedang sibuk merapikan topeng yang sempat lepas. Begitu masuk, Dimas langsung mendekat. Kamu tuh kenapa sih? Dina itu tamu, ate. Dia itu bagian dari keluarga besar kita juga. Aku menatapnya dalam-dalam. Aku tidak buru-buru menjawab, hanya mengeluarkan sebuah map dari laci, lalu menyerahkannya padanya. Buka itu. Dimas membuka map tersebut dengan ragu. Di dalamnya ada salinan surat kepemilikan toko, dokumen legal, hingga laporan laba rugi yang selama ini tak pernah ia tahu. Apa ini? Itu semua milikku, Mas. Toko ini dari awal milik almarhum orang tuaku. Aku memang tidak pernah cerita, karena aku ingin menjalani hidup ini denganmu bukan karena harta. Tapi kalau kamu pikir Dina bisa mengaku-ngaku sebagai pemilik toko ini, kamu salah besar. Dimas terdiam. Matanya membesar membaca setiap lembar dokumen. Suasana hening selama beberapa menit. Aku bisa melihat wajahnya berubah dari marah menjadi kaget, dari kaget menjadi malu. Selama ini, kamu pemilik toko ini, suaranya nyaris berbisik. Aku mengangguk. Dan kamu tahu apa yang lebih menyakitkan, Mas? Bukan soal kamu selingkuh. Tapi kamu biarkan selingkuhanmu menginjak-injak aku di tempat yang aku bangun dengan darah dan air mata. Dimas terduduk di kursi. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu, itu bukan karena penyesalan. Tapi lebih karena kaget dan malu. Dunia yang ia bangun di atas kebohongan, kini mulai runtuh perlahan. Aku nggak tahu, Erare. Dina cerita katanya dia bantu promosi toko, dia sering nemenin staf, aku pikir ya dia bisa dikasih kepercayaan. Aku mendengus kecil. Bantu promosi? Dengan menyuruh staf melayani dia bak ratu dan menghina pelanggan? Dengan membawa barang-barang toko keluar tanpa bayar? Dimas tertunduk. Aku salah? Aku menatapnya lama. Untuk sesaat, aku hampir percaya bahwa mungkin Dimas bisa berubah. Tapi logikaku menahanku. Mas, aku tidak akan langsung mengambil keputusan sekarang. Tapi aku butuh waktu. Dan selama itu, tolong jangan datang ke toko ini. Jangan ajak Dina ke sini. Ini bukan tempat untuk drama kalian. Setelah Dimas pergi, aku menyandarkan tubuhku di kursi. Air mata yang kutahan sejak pagi akhirnya menetes juga. Bukan karena Dimas, tapi karena luka yang selama ini kupendam tanpa tempat untuk bersandar. Aku terlalu lama berpura-pura kuat, hingga kadang lupa bahwa aku juga manusia biasa. Malam itu aku pulang ke rumah dalam diam. Dimas tidak ada. Entah dia sengaja menginap di luar, atau tidak berani pulang. Aku membuka pintu, berjalan pelan ke kamar, dan duduk di ranjang. Rumah yang biasanya terasa hangat, kini hampa. Aku mengambil foto pernikahan kami di atas meja rias. Senyumku di foto itu terlihat begitu tulus. Tapi Dimas, entah sejak kapan senyumnya hanya sebuah pura-pura. Hari-hari berikutnya aku fokus pada toko. Aku memperbaiki manajemen, menata ulang sistem keuangan, dan memperbaiki mental tim yang sempat hancur karena ulah. Dina. Banyak pelanggan yang datang kembali, bahkan memuji bagaimana aku menindak tegas pelanggaran. Beberapa staf yang sempat merasa terintimidasi oleh Dina, kini bekerja lebih bahagia. Mereka mulai tahu siapa aku sebenarnya. Ada rasa hormat baru di mata mereka, bukan karena aku pemilik, tapi karena aku memilih diam demi melindungi harga diri suamiku. Namun aku tahu, diam terlalu lama bisa menyakitkan. Seminggu kemudian, aku menerima telepon dari Dimas. Kali ini nadanya lebih lembut. Erate, boleh kita ketemu? Bukan di rumah. Di tempat netral aja. Aku cuma mau bicara sebentar. Aku setuju. Kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat taman kota, tempat kami biasa kencan saat masih pacaran. Dimas datang mengenakan kemeja biru langit. Ia tampak lebih kurus dari terakhir kali aku lihat. Matanya sayu. Aku minta maaf, Erate, katanya perlahan. Aku benar-benar menyesal. Aku bodoh. Dina, aku pikir dia tulus, tapi ternyata cuma memanfaatkan aku. Setelah kamu pecat dia langsung nunjukin wajah aslinya. Dia marah-marah, minta uang, bahkan ngancam lapor polisi soal toko yang katanya sudah jadi miliknya. Aku mengangguk pelan. Kamu harus tahu, Mas. Aku diam bukan berarti aku lemah. Tapi aku ingin kamu belajar menghargai.
Selama ini kamu pikir kamu lebih tahu segalanya, padahal kamu bahkan tidak tahu siapa istrimu yang sebenarnya. Dimas menunduk. Aku nggak akan minta kamu maafin aku sekarang. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan buat memperbaiki semuanya. Aku menatapnya lama. Wajahnya terlihat tulus, tapi hatiku belum yakin. Terlalu banyak luka yang belum sembuh. Kesempatan itu akan datang, Mas. Tapi bukan sekarang. Biarkan waktu yang bicara. Sepulang dari kafe, aku merenung. Dalam hatiku masih ada bagian kecil yang berharap Dimas bisa berubah. Tapi di sisi lain, aku tak bisa mengabaikan rasa kecewa yang terlalu dalam. Aku bukan wanita yang mudah menyerah, tapi aku juga bukan wanita yang bisa terus bertahan dalam pengkhianatan. Aku membuka laptopku malam itu. Menulis rencana baru untuk toko. Aku ingin memperluas cabang. Membuka workshop perhiasan sendiri. Dan mungkin suatu saat nanti, membuka pelatihan untuk perempuan yang ingin mandiri secara finansial. Karena dari semua luka yang kuterima, aku tahu satu hal pasti, aku tidak akan pernah membiarkan perempuan lain mengalami hal yang sama tanpanya tahu caranya bangkit. Dan untuk Dimas, waktunya akan datang. Waktu di mana ia benar-benar tahu apa yang ia sia-siakan. Sudah hampir 2 minggu sejak pertemuanku dengan Dimas di kafe itu. Meski ia berjanji akan berubah dan memperbaiki semuanya, aku tahu itu hanya kata-kata sementara. Tidak ada perubahan nyata. Ia masih belum pulang ke rumah, dan sesekali hanya mengirim pesan singkat menanyakan kabarku. Sementara Dina, aku tak pernah melihat batang hidungnya lagi, tapi kabarnya menyebar kemana-mana. Dari teman-teman pemilik toko lain, aku mendengar bahwa Dina berusaha mencari proyek kerjasama dengan beberapa butik dan toko emas, menyebut dirinya sebagai pemilik toko perhiasanku. Saat seorang pemilik butik mencoba menghubungiku untuk verifikasi, aku hanya bisa tertawa kecil. Rupanya wanita itu masih belum sadar diri. Biarlah, gumamku saat itu, orang seperti dia akan jatuh karena ulahnya sendiri. Namun aku juga sadar, diam terlalu lama hanya akan membuat orang lain terus meremehkan. Aku tidak akan lagi jadi istri yang tunduk, diam, dan memendam semua rasa sakit sendirian. Hari itu aku mengundang tim desain dan manajer pemasaran ke ruang kerjaku. Aku punya rencana besar, dan aku ingin semuanya berjalan sempurna. Aku ingin kita buat program baru, kataku dengan suara tegas. Bukan cuma menjual perhiasan. Kita bangun merek yang memberdayakan perempuan. Bukan hanya cantik di luar, tapi juga kuat di dalam. Timku tampak antusias. Mereka tahu ini bukan sekadar ide bisnis, ini adalah bentuk transformasi. Kita mulai dengan seminar kecil-kecilan, undang pelanggan setia kita. Kita beri pelatihan singkat tentang mengenal nilai perhiasan, dan di akhir sesi, kita hadirkan testimoni perempuan-perempuan mandiri yang punya usaha kecil. Salah satu manajerku, Rika, mengangguk. Keren, Bu. Saya bisa bantu koordinasi sama komunitas perempuan mandiri. Saya punya kenalan. Aku tersenyum. Bagus. Dan satu lagi. Semua program ini akan dikaitkan dengan kampanye bertajuk Kilau Diri, Kilau Hati. Kita ajak perempuan bukan hanya membeli perhiasan untuk penampilan, tapi juga sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka sendiri. Hari-hari selanjutnya terasa sibuk tapi menyenangkan. Aku turun langsung ke lapangan. Melihat sendiri desain baru yang sedang dikerjakan oleh pengrajin. Bahkan, belajar bagaimana cara mengukir emas dengan pola tradisional yang nyaris terlupakan. Rasanya seperti menemukan kembali diriku yang lama hilang. Di tengah kesibukanku itu, Dimas muncul kembali. Ia datang ke toko, tapi kali ini tidak langsung masuk. Ia berdiri di depan kaca, menatap ke dalam seperti seseorang yang ragu. Aku melihatnya dari dalam ruang kerjaku. Untuk sesaat, aku terdiam. Aku bisa memilih untuk menyuruh satpam menolaknya, tapi aku tidak mau jadi pengecut. Aku ingin melihat wajahnya langsung dan tahu apa lagi yang ingin ia katakan. Aku keluar, menyambutnya di depan pintu. Mas, kataku singkat. RAT boleh bicara sebentar? Aku mengangguk. Kami duduk di taman kecil samping toko, tempat yang biasa dipakai karyawan untuk istirahat. Aku tahu kamu masih marah, katanya membuka pembicaraan. Aku tidak marah, Mas. Aku hanya tidak lagi punya ruang untuk luka baru.
Dimas tertunduk. Tangannya menggenggam botol air mineral yang tidak dibukanya. Aku sudah putus dengan Dina, ucapnya akhirnya. Aku hanya diam. Dia? Ternyata hanya ingin uangku. Waktu kamu pecat dia berubah. Dia minta aku ambil uang dari rekening bersama, dan waktu aku bilang gak bisa, dia langsung hilang. Sekarang dia bahkan menjelek-jelekkan aku kemana-mana. Aku masih diam. Tidak ada empati yang kurasakan. Hanya kelelahan emosional. Erate, aku sadar aku egois. Aku kehilangan arah. Aku pikir kamu terlalu sempurna, terlalu mandiri, dan aku merasa kecil di sampingmu. Aku mendongak, menatap wajahnya. Mas, saat kita menikah dulu, aku tidak pernah menuntut kamu jadi luar biasa. Aku hanya ingin suami yang setia, yang menghargai. Tapi kalau Mas merasa tersaingi, itu bukan salahku. Itu salah Mas sendiri karena tidak tahu cara menghargai kelebihan pasangan. Aku berdiri. Aku tidak bisa janji akan memaafkan. Tapi mulai sekarang, jangan pernah bawa urusan pribadi kita ke tempat ini lagi. Toko ini adalah ruang kerjaku, bukan panggung drama. Aku kembali ke dalam, meninggalkan Dimas yang diam terpaku. Kali ini, aku benar-benar merasa bebas. Program, Kilau Diri, Kilau Hati, berjalan dengan sukses. Perempuan-perempuan dari berbagai latar belakang datang. Ada ibu rumah tangga, pengusaha UMKM, bahkan mahasiswa yang ingin belajar investasi perhiasan. Aku berdiri di panggung kecil di tengah showroom, menceritakan kisahku tanpa menyebut nama. Ada saat di mana saya merasa kecil. Dihina, direndahkan, bahkan diusir dari toko saya sendiri. Tapi dari pengalaman itu saya belajar, harga diri seorang perempuan bukan ditentukan dari siapa suaminya, seberapa banyak hartanya, atau seberapa cantik wajahnya. Tapi dari keberaniannya untuk bangkit dan menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Tepuk tangan membahana. Beberapa peserta menangis. Mereka tahu, aku tidak sedang berjualan perhiasan. Aku sedang menularkan keberanian. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan dari Asosiasi Pengusaha Perempuan. Mereka ingin aku menjadi pembicara utama dalam sebuah forum bertema, perempuan dan kepemilikan usaha. Aku hampir tidak percaya. Aku yang dulu hanya dikenal sebagai istrinya Dimas, kini diundang karena diriku sendiri. Malam itu, saat aku pulang ke rumah, Dimas duduk di ruang tamu. Ia terlihat lelah, namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Matanya tidak lagi menuntut atau memohon. Ia tampak pasrah. Aku mau pamit, katanya. Aku hanya menatapnya. Aku sadar aku sudah menghancurkan semuanya. Aku akan pindah ke apartemen. Biar kamu bisa fokus ke hidupmu sendiri. Aku menarik napas panjang. Mas, mungkin ini memang yang terbaik. Ia mengangguk. Kami tidak saling menangis. Tidak ada drama. Hanya keheningan yang menyadarkan kami, hubungan ini sudah terlalu banyak celah untuk ditambal. Minggu berikutnya, aku berdiri di panggung forum bisnis itu. Di hadapanku ada ratusan perempuan hebat, sebagian membawa anak, sebagian datang sendiri. Aku mulai berbicara, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa utuh. Ada kalanya kita harus dipecundangi untuk tahu seberapa kuat kita. Ada kalanya kita harus kehilangan agar bisa menemukan diri kita sendiri. Tapi satu hal yang saya pelajari, jangan pernah remehkan perempuan yang terluka. Karena dari luka itu, dia bisa jadi kekuatan yang luar biasa. Tepuk tangan bergema. Dan saat aku melangkah turun dari panggung, aku tahu, perjalananku belum selesai, tapi aku sudah memulainya dengan langkah yang benar. Aku tidak pernah menyangka, rasa sakit bisa berubah menjadi bara semangat. Setelah hari itu, hari di mana aku diusir oleh perempuan simpanan suamiku dari tokoku sendiri, aku tidak lagi sama. Bukan karena rasa malu, tapi karena sebuah kesadaran bahwa aku terlalu lama membiarkan orang lain mendikte kebahagiaanku. Aku duduk di ruang kerja belakang tokoku, dikelilingi dokumen, desain perhiasan baru, dan secangkir teh yang sejak tadi dingin tak tersentuh. Di meja kayu jati yang besar itu, aku menulis ulang arah hidupku. Aku tak hanya ingin membalas dendam. Aku ingin mengubah segalanya. Bisnisku, diriku, pandangan orang-orang terhadap perempuan yang diam tapi memiliki segalanya.
Karyawan-karyawan lama yang setia padaku mulai kembali berdatangan, satu persatu. Mereka datang bukan karena aku memanggil, tapi karena mendengar apa yang terjadi hari itu. Mereka tahu, aku bukan wanita lemah yang bisa dipojokkan seenaknya. Apalagi oleh perempuan yang hanya bisa menjual senyum manis dan tubuhnya untuk naik ke puncak. Bu Ratri, apa benar Budina sudah tidak bekerja di sini lagi? Tanya Melati, supervisor kasir yang sudah hampir 6 tahun bersamaku. Aku mengangguk, menatap mata gadis itu. Mulai hari ini, semuanya akan berubah, Mel. Aku yang akan pegang langsung manajemen toko. Ia tersenyum lega. Akhirnya toko ini kembali ke tangan pemilik sejatinya. Aku tahu, sebagian besar karyawan selama ini sudah muak dengan sikap Dina. Ia bukan hanya semena-mena pada pelanggan, tapi juga sering memotong gaji karyawan dengan alasan sepele. Yang menyedihkan, banyak yang tak berani melawan karena mengira Dina adalah pemilik baru toko ini. Bahkan ada yang bilang Dimas memperkenalkannya sebagai investor utamanya. Ah, Dimas. Aku sudah tidak tahu apa lagi yang tersisa dari rasa cintaku untuknya. Rasa hormat pun sudah habis sejak ia lebih memilih menutupi perselingkuhannya ketimbang menjaga harga diriku. Namun aku tak ingin membuat keributan. Aku ingin membuat perhitungan dengan cara elegan. Lewat pencapaian. Lewat kesuksesan. Lewat kenyataan bahwa toko perhiasan ini akan bersinar jauh lebih terang tanpanya. Hari-hariku kembali padat. Pagi hari aku menyapa seluruh staf. Siang hari, aku rapat dengan desainer dan tim pemasaran. Malam hari, aku duduk di depan cermin, merawat wajahku bukan demi siapa-siapa, tapi demi diriku sendiri. Sampai pada suatu sore, saat aku sedang memeriksa koleksi berlian impor yang baru tiba dari Belgia, ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar membuatku terdiam sejenak. Dimas. Aku menimbang-nimbang untuk mengabaikannya. Tapi ada bagian dari diriku yang ingin tahu, apalagi yang ingin ia bicarakan. Ya, jawabku singkat. RAT, bisa ketemu? Aku mau bicara, tolong. Nada suaranya terdengar lelah, bukan marah atau sombong seperti biasanya. Aku mengiyakan, dan kami janjian bertemu di taman belakang toko. Saat aku keluar, ia sudah duduk di bangku kayu panjang, menatap air mancur kecil di tengah taman. Tangannya menggenggam gelas kopi yang hampir habis. Aku dengar, kamu pecat Dina, katanya perlahan, tanpa menoleh. Aku duduk di ujung bangku. Aku memecat karyawan yang melanggar etika kerja. Tidak peduli siapa dia. Ia mengangguk, menyunggingkan senyum getir. Kamu berubah? Tidak. Aku hanya kembali menjadi diriku yang dulu. Sebelum kamu dan perempuan itu mencoba mematikan cahayaku. Dimas menunduk. Wajahnya terlihat tua, jauh berbeda dari pria berwibawa yang dulu kukenal. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasakan getaran cinta saat menatapnya. Yang tersisa hanyalah simpati dan sedikit jijik. Aku dipecat dari proyek kemarin. Klien tahu soal perselingkuhanku. Entah bagaimana bisa bocor ke media. Aku hanya terdiam. Dalam hati, aku sudah tahu. Seorang pelanggan VIP yang menyaksikan peristiwa pengusiran di toko hari itu, ternyata punya akses luas ke media bisnis. Dan rupanya, kisah tentang istri sah yang disingkirkan oleh selingkuhan suami di toko perhiasannya sendiri, jadi bahan gosip hangat. Aku tidak datang minta maaf, RAT. Aku tahu, maaf saja tidak cukup. Lalu kamu datang untuk apa? Ia menoleh, menatapku dengan mata memerah. Untuk pamit. Aku akan pindah keluar kota. Mencari pekerjaan baru. Aku sudah tidak punya muka lagi di sini. Aku mengangguk. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Tapi ingat, semua ini terjadi karena keputusanmu sendiri. Ia berdiri. Selamat, ya, untuk semua yang kamu capai. Kamu memang lebih hebat dariku. Aku terlalu bodoh untuk menyadarinya sejak awal. Ia berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Dan aku justru merasa lebih ringan dari sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, toko perhiasanku berubah total. Interior diperbarui, koleksi makin lengkap, dan sistem pelayanan jadi lebih profesional. Aku juga mulai menerima undangan sebagai pembicara di berbagai komunitas perempuan. Mereka tertarik mendengar kisahku,
Tentang perempuan yang nyaris dihancurkan oleh cinta dan pengkhianatan, tapi bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak pernah menceritakan semuanya secara gamblang. Cukup memberikan inti pelajaran bahwa perempuan jangan pernah menyerahkan seluruh kendali hidupnya kepada orang lain, tak peduli seberapa cintanya kita pada mereka. Suatu hari, saat sedang memberi materi di seminar, seseorang dari antara peserta berdiri dan bertanya, "Bu Ratri, kalau boleh tahu, apa yang membuat ibu bisa kuat melewati semua itu? Pengkhianatan, penipuan, bahkan direndahkan di tempat yang ibu miliki sendiri." Aku tersenyum. Pertanyaan itu menohok, tapi aku sudah siap. Ada dua hal, jawabku pelan. Pertama, karena aku punya mimpi yang lebih besar daripada rasa sakitku. Dan kedua, karena aku sadar, perempuan yang kuat bukan berarti tidak pernah jatuh. Tapi dia tahu bagaimana caranya bangkit dan membuat kejatuhan itu menjadi pijakan untuk melompat lebih tinggi. Ruangan hening sejenak. Lalu tepuk tangan menggema. Aku tersenyum, mengingat kembali hari di mana aku ditendang keluar dari tokoku sendiri. Luka itu masih ada, tapi kini sudah berlapis kilau emas. Sama seperti perhiasan yang kubuat, indah bukan karena mulus, tapi karena ditempa dan diukir oleh tangan yang tidak menyerah. Dan aku berjanji dalam hati, ini baru permulaan. 2 bulan berlalu sejak hari itu. Hari di mana aku berdiri sebagai diriku yang sesungguhnya. Hari di mana aku menunjukkan pada dunia bahwa aku bukan hanya istri dari Dimas, bukan hanya perempuan yang dihina di tokonya sendiri, tapi aku adalah Ratri Putri Kartika. Pemilik tunggal Ratri Jewels, salah satu butik perhiasan eksklusif yang sedang naik daun di kota ini. Namun, cerita ini belum usai. Masih ada satu hal yang belum terselesaikan. Satu kebohongan yang masih tertutup rapat, dan aku tahu, waktunya segera datang. Sore itu aku duduk di ruang rapat utama, membahas rencana peluncuran koleksi perhiasan terbaru bertema Red Lime, sebuah koleksi yang kutujukan untuk para perempuan yang pernah kehilangan harga dirinya, tapi memilih untuk bangkit. Nama itu tidak sembarangan. Itu adalah cerita tentangku sendiri. Tim desain sudah menyiapkan 12 set perhiasan dengan bentuk dan makna simbolik. Liontin berbentuk burung phoenix, cincin bermata batu safir biru tua yang merepresentasikan luka, dan anting emas putih menyerupai tetesan air mata yang mengeras menjadi kekuatan. Bu, kita dapat konfirmasi. Grand launching bisa digelar di Grand Astina Ballroom tanggal 23, lapor asistanku. Aku mengangguk. Bagus. Undang semua media, influencer, pelanggan VIP, dan tentu saja, pastikan daftar undangan juga menyertakan Dimas. Asistanku tampak terkejut, tapi tidak bertanya lebih lanjut. Dan jangan lupa, kirim undangan khusus atas nama Dina. Buat dia duduk di baris depan. Kini matanya benar-benar membesar. Maksud ibu, mantan staf itu? Aku tersenyum kecil. Ya. Aku ingin dia menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan. Tanggal 23 datang lebih cepat dari yang kuduga. Ballroom Grand Astina didekorasi dengan nuansa emas, putih, dan merah marun. Setiap sudut ruangan memancarkan kesan mewah namun hangat. Koleksi Red Lime terpajang dalam kotak kaca berkaca kristal, disorot cahaya lembut. Ada bunga-bunga segar dan karpet merah yang mengantar setiap tamu ke tempat duduk. Aku berdiri di balik panggung, mengenakan gaun panjang satin berwarna midnight blue. Rambutku disanggul elegan, dan di leherku menggantung salah satu liontin phoenix dari koleksi terbaru. Dari celah tirai, aku melihat barisan tamu undangan. Dimas duduk di barisan 2, tampak resah. Di sebelahnya, duduk Dina, dengan gaun merah menyala, makeup mencolok, dan ekspresi seolah dia adalah ratu pesta malam ini. Lucu. Sangat lucu. Acara dimulai. MC membuka dengan sambutan, lalu memperkenalkan diriku sebagai pendiri Ratri Jewels. Semua lampu diarahkan ke panggung saat aku melangkah naik, suara musik klasik lembut mengiringi. Selamat malam, ucapku lantang. Terima kasih sudah datang ke acara peluncuran koleksi Red Lime. Malam ini, bukan hanya tentang perhiasan, tapi tentang cerita. Tentang luka yang disembuhkan. Tentang kebenaran yang akhirnya akan muncul ke permukaan. Beberapa orang mulai saling menatap. Aku bisa merasakan ketegangan meningkat. Tapi aku tetap tenang. 2 bulan lalu,
Aku diusir dari toko ini oleh seorang wanita yang mengira dirinya memiliki segalanya. Padahal, saat itu dia tak tahu bahwa toko itu adalah milikku. Aku mengedarkan pandangan ke hadirin. Beberapa wartawan mulai sibuk mencatat. Flash kamera berkedip. Dia menghina, meremehkan, bahkan mengatakan bahwa perempuan sepertiku tak pantas memilih perhiasan mewah. Dia tidak tahu, setiap cincin, kalung, dan gelang yang dipajang adalah hasil karyaku sendiri. Dibentuk dari keringat, air mata, dan keteguhan hati. Dina mulai gelisah di kursinya. Dimas mencoba menenangkannya, tapi ia sendiri terlihat panik. Dan malam ini, di hadapan kalian semua, aku ingin memperkenalkan tamu kehormatan kita, mantan staf toko yang pernah mengaku sebagai pemiliknya, yang tidak segan mengusir pelanggan dengan pakaian sederhana tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Silakan berdiri, Dina. Seluruh ruangan membisu. Dina hanya duduk kaku, wajahnya memucat. Silakan berdiri, Dina, ulangku tegas. Ini adalah panggung yang kau impikan, bukan? Dengan enggan, Dina berdiri. Semua mata tertuju padanya. Kamera mulai menyorot. Bisik-bisik terdengar di seluruh penjuru ruangan. Terima kasih telah berdiri. Sekarang, biarkan aku mengklarifikasi sesuatu. Saudari Dina pernah mengaku sebagai pemilik toko Ratri Jewels dan menjanjikan promosi palsu pada banyak orang dengan membawa-bawa nama suamiku. Dia bukan pemilik, bukan investor, bahkan bukan pegawai tetap. Dia adalah karyawan kontrak yang menggunakan kedekatannya dengan suamiku untuk naik jabatan secara tidak sah. Orang-orang mulai berbisik lebih nyaring. Dina terlihat seperti hendak menangis. Tapi malam ini, aku tidak di sini untuk mempermalukan. Aku hanya ingin menyampaikan satu hal penting, bahwa kebenaran, cepat atau lambat, akan menemukan jalannya. Dan kekuatan perempuan bukan dilihat dari seberapa mewah bajunya, tapi dari keberanian untuk berdiri setelah dijatuhkan. Aku melangkah turun dari panggung. Dina langsung berlari keluar ruangan sambil menahan tangis. Dimas berdiri setengah bingung, lalu mengejar. Aku tak melihat ke belakang. Setelah acara usai, banyak wartawan mendatangiku untuk wawancara. Tapi aku hanya memberikan satu pernyataan. Kisah ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Dan tentang suara perempuan yang tidak lagi bisa dibungkam. 2 hari setelah peluncuran, berita tentang malam itu tersebar di media sosial dan portal berita bisnis. Judul-judulnya mencolok. Istri sah bongkar kedok selingkuhan di acara mewah miliknya sendiri. Perempuan ini diusir dari toko perhiasan, ternyata ia pemiliknya. Elegan dan tegas, Ratri Kartika bangkit dari penghinaan menjadi ikon perempuan modern. Aku menerima banyak pesan dari perempuan-perempuan yang merasa terinspirasi. Mereka bukan hanya pembeli, tapi sesama pejuang kehidupan. Dan di antara semua pesan yang masuk, satu pesan menarik perhatianku. Rate, aku minta maaf. Aku salah. Aku malu. Tapi aku tahu aku harus mulai dari nol. Terima kasih sudah membuka mataku. Dimas? Aku hanya menatap pesan itu tanpa balas. Karena aku tidak lagi punya urusan dengan masa lalu. Hari-hari setelah peluncuran koleksi Red Flame berjalan seperti mimpi. Pesanan membanjiri toko cabang mulai menerima permintaan ekspansi, dan namaku muncul dalam wawancara di beberapa media nasional. Tapi di balik semua gemerlap itu, ada ruang kosong yang tak bisa kututupi dengan berlian dan pujian, hatiku. Bukan karena aku menyesal telah membongkar semua kebohongan Dimas dan Dina di depan umum. Tidak. Aku justru merasa lega, merasa bebas. Namun, yang membuat ruang di dadaku terasa berat adalah kenangan tentang bagaimana dulu aku mencintai Dimas dengan buta, bagaimana aku menaruh seluruh kepercayaanku padanya. Dan kini, aku melihat semuanya sebagai kebodohan. Hari itu aku sedang berada di kantor pusat, mengecek proses akhir pencetakan katalog baru, ketika asistanku datang membawa sebuah amplop. Bu Ratri, ini baru saja dikirim ke resepsionis. Dari Pak Dimas. Aku menatap amplop itu sejenak. Tangan kiriku sempat ingin menolaknya, tapi pada akhirnya aku mengambilnya juga. Ku keluarkan isinya perlahan. 1 halaman surat dengan tulisan tangan. Bukan pesan singkat atau surat elektronik. Rate, aku tahu aku tak pantas bicara apa-apa lagi setelah semua yang terjadi.
Aku menulis ini bukan untuk memohon balikan, tapi untuk memberitahumu bahwa aku akhirnya sadar betapa bodohnya aku selama ini. Dina telah pergi. Entah kemana. Dia menghilang setelah malam itu. Aku juga kehilangan semua koneksi ke bisnis yang dulu kuharapkan akan menjadi warisan kita. Aku menyadari aku mencintaimu bukan karena siapa kamu saat miskin. Tapi karena kamu adalah perempuan kuat yang bahkan saat terluka, masih bisa menatapku tanpa dendam. Maafkan aku. Jikapun tidak, aku hanya berharap kamu terus bahagia, dan jangan pernah lagi mengecilkan dirimu demi cinta yang tidak layak. Dimas. Aku terdiam lama membaca surat itu. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah. Hanya kesadaran yang sunyi bahwa aku sudah tak punya tempat untuk Dimas di hidupku. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku telah selesai mencintainya. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke rumah peninggalan orang tuaku. Sebuah rumah tua di pinggiran kota yang dulu selalu kusebut tempat pelarian. Di sana, aku membiarkan diriku bernapas tanpa tekanan bisnis, kamera wartawan, atau suara notifikasi pesan dari investor. Di beranda rumah itu, aku duduk dengan secangkir teh hangat. Angin sore membawa aroma melati dari kebun kecil yang masih kurawat setiap kali pulang. Bu Ratri, terdengar suara seseorang dari luar pagar. Aku menoleh dan melihat seorang perempuan muda berdiri dengan wajah gugup. Ya? Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku sambil berdiri. Perempuan itu maju perlahan. Saya Mila, adik dari Dina. Aku terpaku. Mila? Adik dari perempuan yang mencoba merebut hidupku? Boleh saya bicara sebentar, Bu? Saya tahu ini mendadak. Tapi saya harus menyampaikan sesuatu. Aku membuka pagar, masih dalam diam, dan mempersilakannya duduk di bangku beranda. Mila bercerita bahwa Dina kini berada di kota lain, hidup dengan penuh rasa malu dan berusaha mencari pekerjaan baru. Ia tak tahu bagaimana kabar Dimas, karena sejak kejadian malam itu, kakaknya benar-benar memutuskan semua hubungan. Saya tahu Kak Dina bersalah. Saya tidak datang untuk membela dia. Tapi saya ingin bilang terima kasih. Karena berkat ibu, dia akhirnya tahu bahwa segala cara kotor untuk naik bukanlah kemenangan, tapi kehancuran. Aku mengangguk perlahan. Mila tampak tulus, dan aku tahu ia hanya korban dari situasi yang rumit. Dan, kalau boleh jujur, Bu, Kak Dina selalu iri pada ibu. Dia tahu ibu baik, pintar, dan dicintai banyak orang. Tapi dia terlalu terobsesi ingin mengalahkan ibu. Sayangnya, dia lupa bahwa kekuatan ibu justru datang dari hati yang ikhlas. Kalimat itu menyentuhku. Mungkin benar. Mungkin karena aku tidak pernah berusaha menjadi hebat. Aku hanya bertahan dan tumbuh. Malam itu, aku duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Tidak lagi penuh air mata. Tidak lagi rapuh seperti dulu. Aku membuka kotak kecil di atas meja rias. Di dalamnya, ada cincin emas putih, cincin pernikahan yang dulu kubanggakan. Kutatap lama, lalu kuletakkan kembali. Sudah cukup, bisikku pada diri sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku menghadiri konferensi nasional pebisnis perempuan. Aku didapuk sebagai pembicara utama. Dalam pidatoku, aku menceritakan bukan hanya perjalanan bisnis, tapi juga perjuangan sebagai seorang perempuan yang sempat dikerdilkan oleh pasangan hidup. Kesuksesan itu bukan soal menang atau kalah, ucapku di atas panggung, tapi tentang memilih bangkit saat kita punya semua alasan untuk menyerah. Tentang berdiri, meski dunia menyuruh kita duduk diam dan menerima. Para hadirin memberi tepuk tangan panjang. Di antara mereka, aku melihat sosok wanita parubaya yang tersenyum padaku sambil mengangguk. Mungkin ia juga pernah tersakiti, seperti aku. Saat keluar dari konferensi itu, aku dihubungi oleh salah satu yayasan sosial. Mereka mengundangku untuk menjadi mentor bagi perempuan korban KDRT dan perselingkuhan. Tanpa ragu, aku menerima. Hari-hari berikutnya kuisi dengan mengajar, berbagi cerita, memberi pelatihan usaha kecil, dan membangun komunitas perempuan yang saling menguatkan. Rasanya jauh lebih bermakna daripada duduk di belakang meja sebagai bos besar. Aku, Ratri, bukan lagi hanya pemilik toko perhiasan. Aku adalah suara bagi mereka yang dulu dibungkam. Dan aku tidak sendiri. Suatu hari, saat sedang mengisi pelatihan,
Aku menerima pesan dari nomor asing. Ternyata dari seorang investor baru yang tertarik mengembangkan Ratri Jewels ke luar negeri. Kami tertarik bukan hanya pada bisnis ibu, tapi pada nilai dan perjuangan hidup yang melatar belakanginya. Begitu isi email itu. Aku tersenyum kecil. Dulu aku berpikir kekuatan seorang perempuan ada pada siapa suaminya, bagaimana penampilannya, seberapa tinggi statusnya. Tapi kini, aku tahu bahwa kekuatan perempuan ada dalam bagaimana ia bertahan ketika dipukul berkali-kali oleh kehidupan. Di penghujung bulan, aku berdiri di depan toko Ratri Jewels cabang baru yang megah dan mewah. Kutatap nama itu di atas gerbang, bukan sekadar merek, tapi lambang perjalanan panjang. Seseorang memanggil dari belakang. Aku menoleh. Dimas. Dia tampak lebih kurus, jauh dari citra pria penuh percaya diri yang dulu bersamaku. Ia menghampiri pelan. Aku cuma ingin bilang, kamu hebat, Ate. Aku mengangguk. Terima kasih. Tapi sekarang, waktunya kamu juga belajar jadi hebat, tanpa menyakiti orang lain. Kami tidak berpelukan. Tidak berdamai dengan pelukan dramatis. Hanya satu tatapan, lalu masing-masing melangkah ke arah yang berbeda. Karena tak semua yang rusak harus diperbaiki. Ada yang cukup dikenang, lalu ditinggalkan. Namaku makin dikenal, bukan hanya sebagai pemilik Ratri Jewels, tetapi juga sebagai pendiri komunitas cahaya perempuan, wadah bagi para wanita yang pernah disakiti, baik secara emosional, ekonomi, maupun sosial. Setiap pekan, kami mengadakan pertemuan di aula belakang toko cabang pusat. Tempat itu bukan sekadar ruang, tapi rumah bagi banyak hati yang pernah patah. Hari itu, seorang perempuan muda bernama Nisa berdiri di depan forum, bercerita tentang suaminya yang gemar berselingkuh dan menjadikan kekerasan sebagai cara menyadarkan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Dulu aku pikir aku harus tetap bertahan demi anak. Tapi setelah mendengar kisah Bu Ratri, aku sadar, aku juga berhak bahagia." Seketika mataku basah. Aku tidak pernah menyangka kisahku yang penuh luka akan menjadi suluh bagi orang lain. Suatu siang, aku duduk di kafe kecil dekat toko sambil menyusun konsep pelatihan keterampilan baru untuk komunitas. Tiba-tiba seseorang menghampiriku. Seorang wanita paruh baya dengan riasan minimal dan tas kulit yang tampak mahal. "Maaf, apakah ini Ibu Ratri?" tanyanya sopan. "Iya, saya sendiri," jawabku sambil tersenyum. "Saya Bu Lisa. Saya pengacara pribadi dari Nyonya Prameswari." Aku sempat berpikir sejenak. Nama itu tidak asing. Nyonya Prameswari adalah salah satu pemegang saham perusahaan perhiasan multinasional Aurora Gems. Beliau ingin bertemu dengan ibu. Katanya kisah ibu menyentuh beliau secara pribadi. Pertemuan itu diatur 3 hari kemudian di Hotel Bintang 5. Aku datang tanpa ekspektasi besar, hanya dengan niat ingin berbagi jika itu bisa memberi dampak. Ruangan itu elegan namun hangat. Nyonya Prameswari, seorang wanita sekitar 60-an, menyambutku dengan senyum tulus. "Ratri, kamu mengingatkanku pada diriku sendiri 30 tahun lalu," katanya pelan. Aku tersenyum, penuh hormat. Aku juga pernah diselingkuhi, dihianati. Tapi aku diam, terlalu lama. Dan akhirnya aku kehilangan lebih banyak daripada sekadar pasangan. Aku kehilangan rasa percaya diriku sendiri. Aku terdiam mendengarnya. Begitu banyak wanita hebat, ternyata lahir dari luka yang sama. "Aku ingin kamu menjadi direktur cabang Indonesia dari Aurora Gems. Tidak hanya itu, aku ingin kamu memimpin inisiatif baru kami, Women Reset Project, program pemberdayaan perempuan melalui perhiasan hasil karya komunitas lokal." Aku membelalak. Tidak menyangka tawaran sebesar itu datang. "Bu, saya sangat tersanjung, tapi saya tidak ingin meninggalkan Ratri Jewels." Beliau tersenyum. "Kamu tidak perlu meninggalkan apapun. Justru aku ingin Ratri Jewels menjadi partner utama kami." Aku menggigit bibir. Ini bisa jadi langkah besar, bukan hanya untukku, tapi untuk semua perempuan yang bersamaku di komunitas. Kabar kerja sama antara Ratri Jewels dan Aurora Gems tersebar luas. Media ramai memberitakan, dan beberapa pihak yang dulu meremehkanku, mulai merangkak mendekat. Termasuk salah satu saudara jauh Dimas yang dulu mencibir saat aku baru menikah. "Oh, Ratri, aku tahu dari awal kamu itu pintar.
Sayang saja dulu kamu terlalu sederhana, katanya saat acara peresmian proyek. Aku hanya tersenyum. Dulu, kata, sederhana, itu jadi alasan mereka merendahkanku. Kini, mereka memujanya karena terlihat berkelas. Lucu, bukan? Beberapa hari kemudian, aku mendapat surat dari Dina. Isinya singkat. Ratri, aku tahu aku salah. Aku tahu tak ada maaf yang pantas kuterima. Tapi aku ingin bilang satu hal, aku tidak bahagia selama aku bersamamu sebagai musuh. Hidup dalam kepura-puraan itu neraka. Sekarang aku bekerja sebagai guru TK di kota kecil. Aku tidak punya banyak, tapi aku tenang. Terima kasih, karena telah menjatuhkanku. Karena dari jatuh itu, aku belajar berdiri sendiri. Aku termenung lama setelah membaca surat itu. Dalam hati, aku tidak membenci Dina. Hanya kecewa dulu, tapi kini, semua rasa itu telah luruh. Kadang, memang dari kehancuran datang kesadaran. Dan tidak semua musuh harus dibalas dengan dendam. Proyek Women Rise mulai berjalan. Aku mendampingi ibu-ibu di desa membuat aksesoris perhiasan dari bahan daur ulang dan batu alam lokal. Kami ajarkan mereka bukan hanya membuat, tapi juga menjual, mengatur keuangan, dan membangun komunitas. Di antara mereka, ada Wati, ibu 5 anak yang ditinggal suami karena merasa istrinya tak cukup cantik. Kini, Wati menjadi mentor bagi ibu-ibu lain. Dulu aku berpikir, wanita kuat itu harus seperti artis di TV. Sekarang aku tahu, wanita kuat itu yang bisa tersenyum walau habis nangis semalaman, ucapnya suatu sore. Kata-kata itu menampar lembut hatiku. Karena aku pernah seperti Wati. Sore itu, aku berjalan-jalan ke butik kecil yang dulu pertama kali kugunakan sebagai galeri perhiasan. Sekarang tempat itu jadi ruang pelatihan bagi anak-anak muda yang ingin belajar desain perhiasan. Aku melihat seorang gadis remaja dengan tangan kotor tinta sketsa, duduk tekun di sudut meja kerja. Namanya Sinta. Usianya 17. Anak dari keluarga miskin yang ibunya pernah jadi peserta pelatihan cahaya perempuan. Aku ingin jadi desainer perhiasan terkenal seperti Bu Ratri, katanya malu-malu. Air mataku menetes. Bukan karena sedih. Tapi karena akhirnya semua luka yang dulu kutanggung berubah jadi jalan bagi orang lain untuk bermimpi. Beberapa bulan kemudian, aku diundang oleh Kementerian Sosial sebagai penerima penghargaan Perempuan Inspiratif tahun ini. Dalam pidatoku, aku berkata, dulu aku hanyalah istri yang diselingkuhi dan diusir dari toko perhiasan milikku sendiri. Tapi hari ini, aku berdiri di sini bukan karena aku hebat, tapi karena aku tidak menyerah. Dan aku ingin semua perempuan tahu bahwa mereka juga tidak harus menyerah. Bahwa mereka juga berhak untuk hidup bermartabat, dicintai, dan dihargai. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Tapi di dalam hatiku, aku tidak merasa seperti bintang. Aku hanya merasa damai. Malam itu, aku kembali ke rumah tua orang tuaku. Duduk di beranda, menatap bintang. Di atas meja, ada album foto lama. Kubuka halaman demi halaman, melihat foto-foto pernikahanku dulu, saat aku masih mengenakan gaun putih dengan wajah penuh harap. Tak lama kemudian, kulihat foto saat aku pertama kali membuka toko Ratri Jewels. Di sana, aku berdiri sendiri, tapi dengan tatapan yang berbeda, penuh keteguhan. Aku sadar, hidup ini bukan tentang siapa yang selalu bersama kita, tapi tentang siapa yang tetap berdiri, bahkan saat sendirian. Dan aku sudah melewati itu semua. Suatu pagi yang cerah, aku berdiri di depan cermin besar di ruang ganti galeri pameran internasional. Hari ini adalah pembukaan pameran perhiasan yang kurancang sendiri bersama puluhan perempuan yang dulunya hanya dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Kami menyebut koleksi ini, luka yang menjadi mahkota. Gaun putih lembut yang kupakai bukan lagi lambang pernikahan seperti dulu, tapi lambang kelahiran kembali. Aku sudah bukan lagi wanita yang diusir di hadapan umum, bukan wanita yang menangis diam-diam saat mendengar suara suami pulang terlambat dan berbohong. Kini, aku adalah perempuan yang berdiri dengan kakinya sendiri, tersenyum bukan untuk menyenangkan siapa-siapa, melainkan karena benar-benar bahagia. Acara berlangsung meriah. Beberapa pengusaha ternama dari luar negeri bahkan menyatakan minat untuk memasarkan produk komunitasku secara global.
Banyak yang memujiku atas kesuksesan dan keberanian. Tapi satu pujian yang membuatku terdiam datang dari orang yang paling tak kuduga. Seseorang menyentuh lenganku dari belakang. Rai? Aku menoleh. Dimas. Pria itu tampak jauh lebih tua dari usianya. Keriput mulai terlihat di wajahnya, dan matanya tidak bercahaya seperti dulu. Tubuhnya kurus, dan dari pakaiannya yang lusuh meski berusaha rapi, aku tahu hidupnya tidak lagi semewah dulu. Aku dengar, kamu akan membuka cabang di Eropa. Aku bangga padamu, katanya pelan, canggung. Aku hanya menatapnya tanpa berkata-kata. Dina, sudah lama pergi. Katanya dia nggak tahan hidup bersamaku setelah kamu pergi. Katanya, aku kosong. Aku kehilangan semuanya, Ratri. Aku kehilangan kamu. Aku tersenyum tipis. Kamu tidak kehilangan aku, Mas. Kamu melepasku. Dimas tertunduk. Ia tidak menyangkal. Aku dulu begitu yakin kamu cuma perempuan rumahan. Tidak akan bisa apa-apa tanpa aku. Aku mengangguk. Dan aku dulu begitu mencintaimu, sampai aku rela dibodohi. Tapi semua itu cukup sampai di situ. Beberapa hari kemudian, aku duduk sendirian di ruang belakang galeri, menatap koleksi perhiasan baru yang dinamai rantai yang putus. Rancangannya berupa gelang yang sengaja dibuat seperti rantai yang patah di tengah, lambang dari keterikatan yang berakhir namun justru memberi kebebasan. Seorang staf masuk sambil membawa setumpuk surat. Di antara surat itu, ada satu dari pengacara. Ini terkait harta Gono Gini yang dulu belum diselesaikan secara legal, Bu. Ternyata Pak Dimas mencoba menuntut hak atas saham awal toko yang katanya dulu dibantu modal dari ibunya, kata stafku sambil menunduk. Aku menarik napas. Sudah kuduga ini akan terjadi. Dengan tenang, aku berkata, bawa ke pengacara utama. Tapi katakan padanya, kalau dia mau damai, aku bisa kasih kompensasi kecil. Aku tidak ingin ada cerita buruk terus-menerus. Staf itu mengangguk, lalu keluar. Sesudah pintu tertutup, aku menghela napas panjang. Dimas benar-benar tidak berubah. Bahkan setelah dihancurkan oleh kebohongannya sendiri. Tapi aku sudah tidak peduli. Aku tidak membenci, tapi juga tidak menyimpan harap apapun. Yang kupunya sekarang adalah kehidupan yang kubangun sendiri, tanpa sandaran palsu, tanpa cinta semu. 3 bulan kemudian, aku menghadiri peluncuran cabang Ratri Jewels di London. Gala dinner diadakan dengan gemerlap. Tapi di balik semua itu, aku tetaplah Ratri yang mencuci perhiasan dengan tangannya sendiri dulu karena tidak sanggup membayar staf. Ratri yang pernah malu masuk toko karena dibentak oleh selingkuhan suaminya. Malam itu, aku menerima pesan dari Dina. Dia mengirim foto dirinya bersama anak-anak TK yang diajarnya, lengkap dengan keterangan. Hari ini aku ajarkan anak-anak menggambar mahkota. Salah satu anak bertanya, Bu, apakah Putri selalu menangis? Dan aku jawab, kadang iya, tapi tangisan itu yang bikin mereka kuat. Terima kasih, Ratri. Kamu memberiku pelajaran terbesar. Aku tersenyum. Mungkin ini yang dinamakan kemenangan sejati, saat musuhmu tak lagi kamu benci, dan kamu berdua justru menjadi manusia yang lebih baik karena pernah saling menyakiti. Setahun kemudian, pada hari ulang tahunku yang ke-35, aku mengadakan acara sederhana bersama anak-anak komunitas binaan. Di tengah canda tawa, seorang anak kecil bernama Malika menyodorkan sebentuk cincin dari kertas lipat. Ini untuk Ibu Ratri, katanya malu-malu. Karena ibu adalah ratu kami. Aku menangis. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena penuh. Hatiku penuh dengan cinta dan syukur. Tak ada lagi luka. Tak ada lagi pengkhianatan. Yang ada hanyalah langkah-langkah baru menuju masa depan. Pada suatu wawancara dengan majalah bisnis, seorang jurnalis muda bertanya, Bu Ratri, kalau waktu bisa diputar, apakah ibu akan memilih jalan yang sama? Aku tersenyum. Saya tidak akan memilih diselingkuhi, dibohongi, atau diusir dari toko saya sendiri. Tapi kalau semua kejadian buruk itu harus saya lalui demi menjadi perempuan yang saya lihat di cermin hari ini, maka ya, saya tidak akan mengubah apapun. Wawancara itu menjadi viral. Banyak perempuan dari seluruh Indonesia mengirim pesan, email, bahkan hadiah buatan tangan sebagai bentuk terima kasih karena merasa terwakili.
Dan aku? Aku hanya manusia biasa yang pernah disakiti, tapi memutuskan untuk tidak membalas dengan racun yang sama. Kini, toko perhiasan yang dulu jadi saksi kejatuhanku, telah menjadi simbol dari kekuatanku. Setiap pegawainya adalah perempuan tangguh yang punya cerita masing-masing. Dina, kini jadi relawan di program literasi. Dimas, masih berjuang dengan hidupnya sendiri. Dan aku baik-baik saja. Aku bahagia. Bukan karena balas dendam, tapi karena berhasil melepaskan semuanya tanpa kehilangan diriku sendiri. Dan perhiasan paling berharga dalam hidupku bukanlah emas, bukan berlian, tapi harga diriku yang berhasil kutemukan kembali.